Nah, sekarang kita mau ibadah online dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai ibadah online sekolah minggu kami Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu yang pertama, Happy Ya Ya Ya. Lagu kedua, Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapak. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Sekali lagi adik-adik. Terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah baik selama ini di hari-hari kami. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih baik kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita sama kata-kata terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu semua harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Engkau berkati kami biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk persembahannya, adik-adik bisa kasih ke orang tua kalian ya. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semua, kalian semua masih tetap aman-aman di rumah ya. Nah, untuk minggu ini kakak mau cerita tentang bagaimana sih ceritanya sampai Daud itu bisa menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, tapi sebelumnya kakak mau cerita dikit tentang sejarahnya bangsa Israel ini ya. Nah, kalau zaman dahulu itu sebelum adanya raja, bangsa Israel itu dipimpin sama yang namanya hakim. Hakim tuh banyak banget tuh hakim di bangsa Israel waktu itu ya. Tapi suatu hari orang Israel ini bilang sama nabi, waktu itu ada nabi, kami gak mau lagi dipimpin sama hakim, kami mau raja. Nah, sampai akhirnya ya udah, waktu itu ada Nabi Samuel. Dia itu bertugas untuk mengurapi raja yang akan dipilih waktu itu. Nah, waktu itu raja pertamanya bangsa Israel, kita tahu siapa namanya? Namanya Raja Saul. Nah, Saul ini diurapi menjadi raja sama Nabi Samuel. Nah, Saul ini ya, dia itu orangnya, kalau kata Alkitab dia itu gagah loh. Dia itu kata Alkitab lebih tinggi daripada bangsa Israel, daripada orang-orang di Israel di zamannya waktu itu. Nah, waktu itu Saul itu diberkati banget loh sama Tuhan. Dia itu kalau perang dikasih kemenangan, dia itu diurapi sama Tuhan. Wah, pokoknya dia itu raja yang oke banget di zamannya waktu itu. Tapi suatu hari dia itu mendukakan hati Tuhan. Dia itu bikin Tuhan marah. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan bilang sama Saul kalau dia itu harus berperang melawan bangsa Amalek. Nah, bangsa Amalek itu kata Tuhan semuanya harus ditumpas, mulai dari rajanya, rakyatnya, kambing dombanya, hartanya pun harus dihabisin semua, gak ada yang boleh diambil. Nah, tapi Saul waktu itu dia gak taat sama Tuhan. Dia tetap berperang melawan bangsa Amalek, beberapa rakyatnya dibunuh, tapi raja orang Amalek itu diambil, dijadiin tawanan, dan kambing dombanya dan hartanya yang bagus-bagus diambilin tuh sama si Saul. Nah, waktu itu Tuhannya itu marah karena Saul gak taat sama Tuhan. Kan Tuhan bilang dihabisin semuanya, gak ada yang boleh diambil. Orangnya gak boleh diambil, kambing dombanya gak ada yang boleh diambil, hartanya gak boleh diambil. Nah, tapi ada yang diambil kan sama Saul. Tuhannya marah loh sama Saul waktu itu. Tuhan bilang melalui Nabi Samuel ya. Tuhan bilang, aku ini menyesal udah menjadikan Saul menjadi raja. Akhirnya Saul ditolak menjadi raja loh. Wah, Nabi Samuel yang waktu itu mengurapi Raja Saul, dia itu sedih banget loh teman-teman. Dia itu sedihnya gak sehari, gak 2 hari, tapi dia tuh berhari-hari sedih. Nah, kalian untuk cerita lengkapnya kalian bisa baca di 1 Samuel 15 ya teman-teman. Nah, tapi setelah Nabi Saulnya itu sedih berhari-hari, Tuhan bilang suatu hari, Tuhan bilang sama Nabi Samuel, kamu jangan sedih lagi lama-lama. Aku ini menyediakan raja yang baru untuk kamu urapi nanti ya, untuk menggantikan si Saul. Nah, kita bisa lihat nih di gambar pertama. Nih, ada tulisannya, suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Nah, kita bisa lihat di sini Samuelnya udah gak sedih lagi teman-teman. Samuelnya udah senyum-senyum di sini. Nah, akhirnya di gambar yang kedua kita bisa lihat, kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Nah, kita bisa lihat nih si Samuelnya lagi naik keledai nih. Dia udah mau sampai ke kota Bethlehem. Nah, sampai di kota Bethlehem, dia itu disambut sama orang-orang di kota Bethlehem ini. Dan orang-orang di kota Bethlehem ini awalnya sempat takut. Wah, kok kita kedatangan Nabi Samuel? Nabi Samuel ini kan nabi yang sangat diurapi sama Tuhan loh. Wah, ada apa ya? Nah, tapi Samuel bilang, jangan takut. Aku ini kesini membawa kabar baik. Aku ini
mau mengadakan korban bakaran di situ di kota Bethlehem. Nah, kita bisa lihat di gambar sini nih. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sini udah ada mezbahnya, udah ada apinya. Dan di gambar yang berikutnya kita bisa lihat Nabi Samuel mengundang satu orang yang namanya Bapak Isai. Bapak Isai diundang untuk datang ke upacara pengorbanan. Dan bukan Isai doang loh, dia juga undang keluarganya Isai, termasuk anak-anaknya Isai juga. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Bapak Isai itu mempunyai 8 anak laki-laki. Yang paling tua namanya Eliab, yang kedua namanya Abinadab, yang ketiga Simea, keempat Nathanael, yang kelima namanya Radai, yang keenam namanya Ozem, yang ketujuh namanya Nathan, dan yang terakhir yang kita tahu, kita kenal namanya Daud. Nah, kita lihat nih gambar berikutnya nih. Pas Samuel lihat anak-anaknya Bapak Isai, nah tapi waktu itu Daud lagi nggak ada di situ sih. Daud lagi mengembalakan domba. Jadi yang datang cuma anak yang pertama sampai yang ketujuh. Nah tapi pas Samuel lihat anak-anaknya Isai ini, dia lihat anaknya yang pertama. Si Samuelnya dia liatin, terus dia pikir dalam hatinya, wah anaknya Bapak Isai ini yang pertama, ini kali ya yang dipilih sama Tuhan ya. Soalnya orangnya gagah loh, dia orangnya cakep juga. Nah tapi Tuhan bilang bukan yang itu. Nah terus Samuel juga mikir lagi, oh mungkin anaknya yang kedua ya kali ya yang dipilih sama Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang bukan yang kedua. Terus Samuel lihat lagi, oh mungkin itu ya yang anak yang ketiga ya. Tapi kata Tuhan bukan anak yang ketiga juga. Samuel mulai bingung nih. Terus anaknya yang keempat deh Tuhan juga bilang bukan anak yang keempat. Terus anak kelima bukan juga. Terus anak yang keenam kata Tuhan bukan. Ada yang ketujuh bukan juga. Nah udah habis dong. Nah Samuelnya bingung. Lah ini 7-7-nya bukan raja yang dipilih sama Tuhan. Nah terus kita bisa lihat nih di sini ada gambarnya. Mereka semua nggak dipilih. Tuhan berfirman jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nah ada di gambar berikutnya Samuel tanya sama Isai, apakah anakmu ada lagi? Nah terus di gambar berikutnya kita bisa lihat Bapak Isai menjawab, iya ada yang paling bungsu tuh, dia lagi mengembalakan kambing domba yang namanya Daud. Nah terus kata Samuel, ya udah nggak apa-apa, panggil aja yang lagi mengembalakan domba itu, saya mau lihat. Nah terus di sini kita bisa lihat nih Bapak Isai memanggil Daud. Nah di sini firman Tuhan bilang Daud itu punya mata yang indah, terus dia itu cakep, ganteng, terus juga mukanya masih kemerah-merahan karena kena matahari ya, dia mengembalakan kambing domba. Nah di gambar berikutnya kita bisa lihat, nah Tuhan bilang, nah itu dia nih, inilah orang yang mau kuurapi menjadi raja menggantikan Saul. Nah habis itu kita bisa lihat di gambarnya yang ini, Nabi Samuel akhirnya mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Dan habis itu kita bisa lihat di gambar berikutnya, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah di sini kakak mau mengingatkan kepada kita semua ya, kepada kalian juga adik-adik, bahwa kita harus tetap percaya sama waktunya Tuhan. Karena seperti yang kita lihat tadi di kisahnya Daud, ada waktunya Tuhan kok, sampai akhirnya Daud itu menggantikan menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Dan itu juga Daud itu nggak langsung menjadi raja loh, dia itu sempat menjadi hambanya Saul, dia itu sempat menjadi pemain kecapi untuk Saul ya, dan dia itu nggak langsung menjadi raja loh. Tapi Daud itu tetap percaya sama janjinya Tuhan, dan Daud itu tetap menunggu waktunya Tuhan. Nah adik-adik mungkin juga untuk di zaman sekarang ya, mungkin kita juga udah merasa jenuh di rumah aja, mungkin kalian juga udah kangen nih ketemu teman-teman di sekolah, atau mungkin juga kangen nih udah lama gak sekolah minggu, udah lama gak ketemu teman-temannya di sekolah minggu. Nah tapi kakak mau ingetin, tetap percaya sama waktunya Tuhan itu tetap yang terbaik. Oke? Nah
Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan kembali atas cerita Daud ya Tuhan, bagaimana ia menunggu waktu-Mu Tuhan, waktu yang tepat sampai ia menjadi raja atas bangsa Israel ya Tuhan. Tuhan, kami juga meminta Tuhan kepadamu ya Tuhan, agar Engkau terus memberikan kami kesabaran ya Tuhan. Tuhan yang terus bantu kami Tuhan, agar kami bisa selalu tetap percaya kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya waktu-Mu lah yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang memberkati kami Tuhan, memberkati keluarga kami Tuhan, berikan kami semua kesehatan Tuhan, sampai kami akhirnya bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama di kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, God bless you. Adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah online kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat buat kami ya Tuhan, dan bagi orang sekitar kami. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti puji-pujian. Biarlah kami bisa membagikan firman Tuhan kami ini Tuhan ke orang sekeliling kami. Berkati kami, berkati keluarga kami. Biarlah Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami bisa selalu ada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati keluarga kami, ekonomi kami, dan juga pelajaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.